Yang namanya jalan panggilan itu nggak simsalabim, abrakadabra langsung jadi seperti yang sekarang ini. Tidak, saudara-saudara, rancangan Tuhan juga harus dibangun, diwujudkan. Coba bawa dalam doa Anda, Tuhan, rancanganmu yang seperti apa untuk aku? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef mengucapkan selamat hari Minggu panggilan. Bagi Anda yang ke gereja, mungkin tadi di gereja, di paroki-paroki ada berbagai macam kegiatan seperti aksi panggilan. Misalnya ada romo-romo cilik, anak-anak laki-laki didandanin seperti romo cilik. Anak-anak perempuan yang kecil-kecil didandani pakai baju biarawati. Kemudian juga mungkin mengundang para seminaris, mengundang para frater, mengundang imam-imam yang berasal dari paroki itu untuk bersharing aksi panggilan. Bisa jadi khotbah yang Anda dengar tadi di gereja adalah bagaimana para imam bersaksi, para imam bersharing tentang bagaimana lika-liku jalan panggilan mereka. Saya percaya apapun sharing panggilan seorang imam pasti diawali dengan sebuah pengalaman dasar ketika mereka pertama kali merasakan panggilan Tuhan. Apakah bentuknya mereka mendengar nama mereka dipanggil Tuhan? Yosef, Yosef. Apakah seperti itu? Atau Tuhan bekerja dengan 1001 caranya yang selalu ajaib? Misalnya mau kemana kayaknya Tuhan mengarahkan lagi. Mau menolak kayaknya Tuhan mengarahkan lagi. Kayaknya Tuhan menuntun dengan berbagai macam cara. Kok kayaknya jalan hidupku adalah memenuhi panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sudah berdoa belum buat para imam Anda? Apakah para imam Anda, nama-nama mereka termasuk saya sudah ada dalam doa-doa Anda? Tuhan, semoga mereka yang terpanggil di jalan panggilan, semoga mereka yang sudah mempersembahkan dirinya, hidup mereka, masa depan mereka di jalan Tuhan selalu memperoleh kasih karunia. Hidup mereka seperti lilin yang mau habis terbakar, hilang. Meskipun mereka mungkin seperti awan yang setelah hujan hilang. Meskipun hujan itu memberikan kesuburan, tetapi berani hilang. Berani menjadi yang terkecil, berani bermain di belakang panggung, tidak menampilkan siapa diri mereka, tetapi membawa panji-panji Kristus. Maka dari itu saudara-saudara, tolong kalau Anda berdoa, doakan kami para imam, para calon imam, para frater, para biarawan, biarawati, calon-calon biarawati. Karena apa? Panggilan di era yang seperti ini, era TikTok, era Instagram, era segala macam kemajuan-kemajuan, kayaknya kok Romo semakin mustahil seseorang bisa menjawab panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya di kesempatan video ini saya akan membongkar apa sih yang menjadi kekuatan saya. Bukan diri saya pastinya, bukan kemampuan saya. Karena soal jalan panggilan saya, cerita-cerita saya di jalan panggilan sudah sering saya ceritakan. Anda pasti tahu lah, anak tukang kue, yang bodoh, yang gak bisa apa-apa dipanggil Tuhan sampai jadi dokter kitab suci. Saya gak akan mengulangi itu lagi, tetapi bagaimana sih awalnya panggilan seorang Romo Yosef? Bagaimana ketika menjalani tugas-tugas yang seabrek-abrek, sampai 17 tahun saya jadi imam, dimulai dari tahun 94 sampai sekarang tahun 2024, masih berjalan. Puji syukur, saya syukur, terima kasih sama Tuhan, saya bertumbuh dalam jalan panggilan yang saya pilih ini ketika saya berumur 18 tahun. Bayangin coba, anak-anak 18 tahun sekarang lagi pada ngegame, lagi pada sibuk nongkrong-nongkrong, lagi pada bingung mau kuliah apa, lagi bingung mau ngapain gitu ya, di rumah doang, internetan terus, handphone terus. Waktu itu saya mengambil sebuah keputusan sangat penting dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan ternyata keputusan saya yang saya ambil waktu itu tidaklah salah. Dan saya yakin
Sampai ke depan pun Tuhan akan selalu membantu saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengawali video ini saya mau bernyanyi sebuah lagu yang akhir-akhir ini lagi ngetrend di TikTok, dipakai dengan berbagai macam kesempatan gitu ya, dari agama manapun saya lihat karena bagus, tapi mereka nggak tahu sebetulnya lagu ini tentang apa. Lagunya seperti ini. Gam 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 kiele BBG salmawet lo 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 irara kiata imadi. Diulang lagi. Gam 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 kiele BBG salmawet lo 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 irara kiata imadi. Shifteka umishanteka hema yenamuni. Itu mungkin kalau Anda punya TikTok, Anda sering dengar lagu itu. Apakah Anda tahu, saudara-saudara, lagu yang bagus itu adalah bahasa Ibrani dari Mazmur bab 23. Nah, Mazmur bab 23 adalah Mazmur yang diangkat di Minggu Panggilan. Sebuah Minggu Panggilan yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda, untuk umat beriman, untuk menjajaki, untuk mengenal sebuah jalan panggilan khusus dan istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena berbeda dari jalan-jalan hidup yang lain. Kalau anak-anak Anda, cucu-cucu Anda mau jadi seorang ekonom besar, pengamat politik, menjadi sosiolog, menjadi psikolog, menjadi pebisnis, menjadi wanita karir, menjadi dokter, menjadi insinyur, mau menjadi ahli IT, silahkan. Warnai dunia, garami dunia, terangi dunia dengan jalan-jalan panggilan kita masing-masing. Mau menikah? Silakan. Mau hidup berkeluarga? Silakan. Apalagi sekarang ini ada jalan panggilan hidup mau membujang misalnya. Tidak mau menikah tapi juga nggak mau hidup membiara. Ya udah Romo, saya nyaman kok dengan hidup saya seperti ini. Kalau memang itu disadari betul-betul, diambil bukan karena kecewa, diambil karena penuh kesadaran memang itu jalan panggilanku, hidupi. Maknai, temukan jalan Tuhan di balik semua keputusan-keputusan kita. Jangan udah jadi dokter, tetapi kok mau jadi yang lain misalnya, nyesel. Jangan sudah hidup berkeluarga, udah memilih pasangan, tetapi sudah diberkati, sudah sakramen perkawinannya, nyesel maunya sama yang itu, Romo. Saudara-saudara yang terkasih, selalu ada cara Tuhan, ada rancangan Tuhan di balik keputusan-keputusan kita. Maka ketika kita mau mengambil keputusan terhadap sesuatu yang besar, yang sangat penting dalam hidup kita, libatkan Tuhan. Jangan melulu mengandalkan kemampuan kita, prestasi kita, bahkan kesombongan kita. Tapi libatkan Tuhan. Tuhan, bantu aku, terangi aku dengan Roh Kudus-Mu. Keputusan yang akan aku ambil ini Tuhan adalah keputusan besar dalam hidupku, yang akan sangat amat mempengaruhi masa depanku. Tolong Tuhan, beri aku karunia Roh Kudus, supaya pilihan aku ini tidak aku sesali di kemudian hari. Dan kalau aku tergoda untuk menyesal Tuhan terhadap pilihanku ini, bantu aku untuk melihat lebih dalam lagi rencana-Mu dalam hidupku. Jadi itu saudara-saudaraku, doa sebelum mengambil keputusan, apalagi keputusan yang besar dalam hidup kita. Mau sekolah di mana, mau menikah sama siapa, mau bekerja apa, mau ngelamar di perguruan tinggi mana, mau masuk SMA atau SMEA misalnya, mau kerja apa, mau rintis usaha apa, mau jadi imam. Meskipun waktu itu saya sudah memilih ya, saya mau jadi imam. Ternyata ketika di seminari selama 11 tahun masa pendidikan, itu pun ada banyak pilihan-pilihan sebetulnya. Misalnya, mau masuk seminari, seminari mana nih? Ada banyak pilihan. Di Jakarta ada seminari menengah wacana bakti. Di Magelang ada seminari Mertoyudan. Di Malang ada lagi. Di Surabaya ada lagi.
Nah, ketika sudah masuk pun saya harus memilih waktu itu. Mau jadi imam yang seperti apa? Mau menjadi imam diosesan yang mengabdi hidup di kuskupan tertentu, menjadi kaki tangan, menjadi pembantu-pembantunya uskup untuk melaksanakan karya-karya penebusan di kuskupannya, atau menjadi seorang imam yang mau sederhana seperti imam-imam Fransiskan yang hidupnya betul-betul mengikuti Kristus dan juga teladan Santo Fransiskus misalnya, atau mau menjadi imam Serikat Yesus yang betul-betul dengan pola Santo Ignatius, dengan pergulatan rohaninya, dengan kekuatan-kekuatannya mengikuti jalan Tuhan. Atau yang lain, ada banyak, ada Ordo Salib Suci, ada MSF, Ordo Keluarga, yang nanti kalau jadi imam betul-betul memberi perhatian kepada keluarga-keluarga Kristiani, yang zaman sekarang makin kesini makin susah, Romo. Atau mau imam Salib SCY misalnya, Hati Kudus Yesus, atau ada begitu banyak. Jadi ketika jadi imam pun memilih waktu itu. Tetapi saudara-saudara, ketika sudah memilih, tercebur di sini, percayalah, tidak ada yang sia-sia. Buat saya seorang imam, ketika saya ditabiskan, saya sudah tidak bisa lagi memilih mau ditugasin di mana nih. Saya mau ditugasin di paroki yang mentereng, Romo. Saya nggak mau ditugasin di pedalaman, Romo. Saya maunya jadi dosen, Romo. Saya mau studi, Romo. Saya mau sekolahnya di sini. Nggak bisa. Semuanya kalau sudah memutuskan jadi imam, tunduk pada pimpinan, pada suara Tuhan yang juga bekerja dalam diri Bapak Uskup, staf-stafnya, romo-romo provinsial, seperti itu. Nah, hidup Kristiani juga seperti itu. Anda yang menikah, Anda yang bekerja, Anda hidup melajang juga seperti itu. Nah, berhadapan dengan itu, supaya kita tidak menyesali apa yang sudah kita pilih, pahami rancangan Tuhan untuk hidup Anda. Udah tahu belum? Yang harus kita ketahui pertama, rancangan Tuhan, denah atau maket, susunan yang Tuhan sedang buat-buat kita adalah rancangan yang terindah dalam hidup kita. Itu yang pertama dulu. Masalah nanti ketika saya sudah jadi imam, Romo, kok keluarga saya banyak yang meninggal. Ketika saya jadi imam kok susah banget. Yaitu proses pembentukan. Untuk bikin mananya tuh, untuk mengisi rancangan yang mana, untuk menjadi sebuah bangunan yang utuh dan indah. Jadi yang namanya jalan panggilan itu enggak simsalabim, abrakadabra langsung jadi seperti yang sekarang ini. Tidak, saudara-saudara, rancangan Tuhan juga harus dibangun, diwujudkan. Tinggal bagaimana? Coba bawa dalam doa Anda, Tuhan, rancanganmu yang seperti apa untuk aku? Nah, untuk memahami rancangan Tuhan, kita dibantu oleh ayat-ayat kitab suci. Salah satunya adalah, misalnya, dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 2. Waktu itu, Santo Petrus berkata, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Itu salah satu rancangan Tuhan yang harus kita isi, harus kita bentuk. Seperti orang kan kalau cuma bikin denah, bikin maket, ya apalah jadinya. Bisa jadi mungkin cuma rumah Barbie. Tetapi rancangan Tuhan harus diisi, harus diaktualkan. Bagaimana ini tadi? Bertobatlah, biarkan dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wow, setiap orang yang dibaptis memperoleh karunia ini. Dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan itu akan memanggil orang-orang yang telah dipilihnya. Dan orang-orang yang telah dipilihnya diajak untuk hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Dan juga akan memperoleh kasih karunia. Karunia-Nya bukan macam-macam, bukan sembarangan. Tetapi karunia Roh Kudus, sang daya hidup, sumber kehidupan, gairah, semangat untuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah,
Kemudian saudara-saudara, kita juga bisa dibantu oleh Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Bahwa Tuhan Yesus bukan cuma merancang doang buat kita. Udah udah silahkan dibikin rancangannya. Tidak. Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 10 mengatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik. Dikatakan gembala yang baik membuka pintu. Nah ini dia. Kalau dalam jalan panggilan yang sudah kita pilih, kok pintu-pintu kok pada tertutup rapat? Kita berhadapan, bertabrakan dengan kemustahilan. Ingat di sini saudara-saudara, Tuhan akan membuka pintu buat kita supaya rancangannya berhasil. Dikatakan domba-domba mendengarkan suaranya. Maka bawa dalam doa hidup Anda. Dasari hidup Anda dengan doa. Tinggal doanya bagaimana? Sudah doa Romo. Bisa jadi kita salah berdoa. Berdoalah sebagai pemenang. Bukan sebagai orang yang kalah. Tuhan, menantu saya begini, mertua saya begini, pekerjaan saya begini. Itu kita berdoa seperti orang kalah. Tetapi kita adalah pemenang bersama Kristus. Tuhan, aku percaya di balik masalah-masalahku, di balik kesulitan-kesulitanku, problem-problemku yang harus aku hadapi untuk memenuhi rancanganmu ini adalah bagian dari jalan yang harus aku tempuh. Aku percaya engkau merancang kehidupanku sejak awal. Saat ini pun kau sedang merancang dan besok pun kau akan selalu merancang kehidupanku untuk bisa mewujudkan rancangan-rancangan Tuhan. Itu cara berpikirnya, berdoa sebagai seorang pemenang bersama Tuhan. Kemudian juga dikatakan ia memanggil domba-dombanya menurut namanya. Jadi yang namanya panggilan itu pribadi, maka nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh cuma ikut arus aja. Dikatakan dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia. Itulah panggilan Tuhan, mengikuti Tuhan yang ada di depan. Tinggal ikutin bagaimana cara hidup Yesus, bagaimana ajarannya, bagaimana teladan hidupnya. Menjadi imam harus mempunyai wajah seperti Kristus. Bukannya wajahnya mirip Tuhan Yesus, tetapi cara hidupnya. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pengusaha, sebagai apapun Anda. Hiduplah seturut dengan Yesus sebagai pemimpin kita. Nah, hal itu diungkapkan lebih luar biasa lagi dalam Mazmur bab 23. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kalau Anda tanya saya Romo Yosef, apakah saya pernah kekurangan dalam jalan panggilan ini? Saya bisa cerita, sudah pernah cerita ya, betapa banyak rintangan kesulitan kalau saya cuma mengandalkan kemampuan saya pribadi. Tapi Mazmur bab 23, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau dan menyegarkan daku. Jadi setiap pagi itu Tuhan memberikan kesegaran, maka saya selalu semangat setiap hari pokoknya. Ia menuntun aku di jalan yang lurus. Masalahnya kita melepaskan gandengan kita, maka jalan kita pun berbelok-belok. Dikatakan, sekalipun aku dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara-saudara, kadang-kadang jalan panggilan, tugas-tugas saya itu kadang-kadang serem-serem kok. Saya sudah pernah ceritalah, disuruh belajar 7 bahasa, jauh dari keluarga, sendirian di negeri orang, berjuang, dia marah-marahin sama dosen, mengalami kegagalan, diomelin, dan segala-galanya. Sangat menakutkan. Tapi saya tidak takut karena Tuhan beserta saya. Apa tadi bahasa Ibraninya Tuhan? Sebab Tuhan besertaku, ki ata imadi. Sebut dalam doa Anda, ki ata imadi, lo irara, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku, ki ata imadi. Semoga jalan cerita saya ini, permenungan hari ini membantu Anda untuk terbuka terhadap satu jalan panggilan yang luar biasa yang Tuhan rancang buat kita sejak kita dalam kandungan. Tinggal bagaimana rancangan itu menjadi ya dan amin dan menjadi indah pada waktunya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.